Halo sahabat dunia maya semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memberikan informasi terkait video psikoedukasi tentang Adult Development and Aging. Indonesia diperkirakan akan menghadapi lonjakan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia dalam beberapa tahun ke depan. Seseorang dikategorikan sebagai lansia ketika telah berusia di atas 60 tahun. Berikut data lansia Indonesia tahun 2022 sampai dengan 2026 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang diinput oleh iNews pada tanggal 15 Juni 2026. Pernahkah kita memperhatikan bahwa orang tua kita mulai berubah? Ayah yang dulu berjalan begitu cepat kini mulai melambat. Ibu yang dulu mampu mengurus banyak hal sekaligus kini sering mencari letak kacamatanya sendiri. Mereka memulai mengulang cerita yang sama, mulai bertanya hal yang sama, mulai meminta bantuan untuk hal-hal yang dulu bisa mereka lakukannya sendiri. Namun di tengah kesibukan kita sebagai orang dewasa, seringkali perubahan itu luput dari perhatian. Kita sibuk mengejar karir, mengejar pendidikan, mengejar impian, sementara tanpa kita sadari orang yang dulu membesarkan kita sedang menjalani proses yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, yaitu proses menua. Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Ketika orang tua menjadi lebih lambat, lebih sensitif, atau lebih sering mengulang cerita, apakah itu sekedar kebiasaan ataukah ada proses psikologis yang sedang terjadi? Pengertian tentang adult development and aging adalah proses perkembangan yang dialami individu sejak masa dewasa hingga lanjut usia, mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang berlangsung sepanjang hayat. Beberapa ruang lingkup dari adult development and aging: perkembangan fisik, perubahan pada tubuh, kesehatan, dan kemampuan sensorik; perkembangan kognitif, perubahan cara berpikir, memori, dan kemampuan memecahkan masalah; perkembangan emosional, pengelolaan emosi, penyesuaian diri, dan kesejahteraan psikologis; perkembangan sosial, peran sosial, hubungan interpersonal, dan penyesuaian terhadap lingkungan. Tujuan: memahami perubahan dan tantangan di setiap tahap kehidupan dewasa agar individu dapat berkembang secara optimal dan menjalani kehidupan yang bermakna. Menurut teori tahap psikososial Erik Erikson, adult development and aging termasuk dalam fase integrity versus despair, usia 65 tahun ke atas. Tahap terakhir perkembangan psikososial di mana individu merefleksikan kehidupan yang telah dijalani. Integrity, individu merasa puas dan menerima kehidupan apa adanya. Mereka melihat kehidupannya bermakna dan utuh. Dengan ciri-cirinya, merasa bangga atas kehidupan yang dijalani, menerima kekuatan dan keterbatasan diri, merasa terhubung dan memiliki tujuan, dan mampu berdamai dengan penyesalan masa lalu. Despair, individu merasa menyesal dan tidak puas terhadap masa lalu. Mereka merasa hidupnya sia-sia atau penuh kegagalan. Dengan ciri-cirinya, menyesali keputusan atau kesempatan yang terlewat, merasa telah terlupakan, kehilangan semangat dan mudah putus asa, dan tak dapat menghindari kematian. Keberhasilan pada tahap ini menghasilkan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan penerimaan diri. Kegagalan akan menimbulkan penyesalan dan putus asa. Permasalahan nyata dari lansia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perubahan fisik. Penglihatan menurun, pendengarannya berkurang, tubuh lebih mudah lelah. Aktivitas yang dulu terasa mudah kini membutuhkan usaha lebih besar. Yang kedua, perubahan kognitif. Lebih mudah lupa dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi baru. Tidak semua lupa berarti penyakit. Banyak perubahan memori merupakan bagian normal dari proses penuaan. Yang ketiga, perubahan emosional dan sosial. Merasa kesepian, kehilangan pasangan atau teman sebaya, dan merasa tidak lagi dibutuhkan. Yang paling berat seringkali bukan rasa sakit pada tubuh, melainkan perasaan kehilangan peran dan kedekatan dengan orang-orang yang dicintai. Tips untuk lansia. Pertama, rutinitas kecil tapi punya manfaat yang besar. Bangun ritual pagi seperti sarapan, merawat tanaman, atau jalan pagi 15 menit. Yang kedua, hubungkan kembali. Telepon teman lama seminggu sekali, ikut perkumpulan pengajian atau senam di posyandu lansia. Yang ketiga, cari peran baru.
Bagi ilmu dengan mengajari cucu membuat kerajinan atau jadi penasehat untuk hal-hal yang disukai. Panduan untuk keluarga atau caregiver. Yang pertama, dengarkan dengan utuh. Saat mereka bercerita ulang, dengarkan. Bukan faktanya yang penting, tapi emosi di baliknya. Kedua, ajakan, bukan perintah. Alih-alih, ayo jalan. Tapi kita bisa mencoba dengan, ayah, saya mau jalan ke taman. Temani yuk, sambil cerita tentang tanaman ini. Ketiga, buat proyek bersama. Merapikan foto album lama, memasakkan resep turun-temurun, sambil merekam ceritanya. Keempat, validasi perasaan, bukan solusi. Katakan, wajar kok kalau Bapak kadang merasa kesepian. Bagaimana kalau kita coba ikut kelas merajut online bersama? Menua dengan bahagia bukanlah hak istimewa, tapi hasil dari kepedulian kolektif. Setiap obrolan santai, setiap ajakan sederhana adalah benih untuk masa tua yang tetap bersemangat. Mari kita jadikan lanjut usia bukan sebagai fase penantian, tapi babak kehidupan yang terus diisi dengan hubungan dan makna. Berikut daftar referensi ilmiah yang telah kami lampirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.